Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak tetap punya kegairahan, tetap punya semangat. Karena Tuhan bilang ada kemenangan-kemenangan yang masih bisa kita rebut. Ya, asal syaratnya apakah kita mempersiapkan diri kita atau enggak. Jadi tema kita adalah pada minggu ini adalah persiapkan diri untuk suatu pencapaian ya, untuk suatu pencapaian. Siapa sih di sini yang tidak menginginkan adanya sebuah penggenapan dalam kehidupan kita? Mungkin yang dulu, yang tertunda, yang lama ingin digenapi. Ada sebuah pencapaian demi pencapaian yang mau kita genapi. Kalau saya pengen sekali. Saya pengen, Tuhan ada mimpi-mimpi, ada keinginan, ada yang Tuhan mau, yang Tuhan nyatakan itu yang harus terjadi. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkan diri belum? Apakah kita, kalau kita sudah mempersiapkan diri, bentuknya seperti apa persiapan diri itu? Ya, karena apa? Sebuah pencapaian itu selalu diawali oleh yang namanya persiapan. Tanpa persiapan tidak ada pencapaian. Jadi ada sebuah rentang yang namanya itu persiapan. Harus dari kita udah tahu nih bakal kita ada sebuah kemenangan. Jadi kita itu jangan tinggal diam. Kita harus melakukan sebuah tindakan. Kita harus mulai mempersiapkan diri. Apa yang mau kita lakukan supaya apa penggenapan terobosan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa tinggal diam, kita harus bertindak, kita harus melakukan sesuatu Ibu Bapak. Nah saya mau kasih contoh gitu Ibu Bapak ya gini ya. Mungkin kita ada sebuah kerinduan gitu ya untuk orang tua yang ingin anaknya itu bisa mencapai cita-citanya itu setinggi langit gitu ya. Cita-cita ingin mendapatkan sebuah bisa sampai jenjang perkuliahan seperti kayak gitu. Tapi ini kondisi kok seperti kayak begini. Mungkin keuangan terbatas gitu. Sedangkan untuk biaya kuliah yang zaman sekarang itu tidak sedikit butuh biaya yang cukup besar. Ibu Bapak jangan sampai kitanya udahlah gak mungkin tercapai cita-cita tersebut gak mungkin. Oh jangan sampai, jangan ada pemikiran seperti kayak begitu. Kita sebagai orang tua kita bisa mulai untuk mencapai ke arah sana. Kita bisa mulai mempersiapkan sejak dini, sejak awal. Contoh misalkan gini ya, saya ingin anak saya misalkan kuliah di sebuah universitas tertentu gitu ya. Dan cuman biayanya cukup mahal. Wah ini sepertinya tidak memungkinkan. Nah tindakan dari kita, apakah kita akan diam saja? Ya udahlah, memang seperti kayak begini. Gak mungkin tercapai, jangan kita menyerah. Tetapi kita bisa melakukannya. Dengan apa? Mulai menjadikan anak yang kita anak kita itu mulai untuk mereka itu terbuka dan mulai mempersiapkan dirinya. Nah, nih kondisi kita seperti kayak gini, tapi satu saat kamu akan kuliah di sana. Jadi orang tua bisa membukakan pemikiran dari anak. Oh, mulai lihat nih, ada peluang-peluang apa nih supaya anak saya bisa sampai kuliah ke sana. Mulai mempersiapkan diri, ingin tahu, mulai dibidik, mulai dikeceng nih. Anak saya akan kuliah di universitas yang tersebut. Nah, lihat apa sih tindakannya? Oh, tindakannya ternyata ada syarat dan ketentuannya. Syarat ketentuannya apa sih? Maka si universitas akan menyebutkan syarat-syaratnya seperti kayak gini. Oh sekarang, tapi kondisi saya seperti kayak gini. Maka lihat lagi, oh ada jalur yang namanya jalur beasiswa. Sekalian saya memberikan informasi, ada jalur
yang beasiswa 100%, 70%, 50%, 20%, itu banyak macamnya. Nah mulai bertindak, mulai cari informasi ketika tahu nih bakal ada yang mau dicapai. Mulai dibidik, mulai dikeceng yang itu. Oh yang ini. Nah ketika anak memasuki jenjang pendidikan, maka persiapan itu tidak datang, pencapaian itu tidak datang dengan kebetulan tiba-tiba langsung gitu ya. Bisa diterima di sebuah universitas, nggak bisa ibu bapak. Ketika masuk itu ada sebuah persiapan yang harus dilakukan oleh si anak didik tersebut. Persiapannya itu ibu bapak membutuhkan waktu yang tidak sedikit panjang. Kalau mungkin dia masuk ke sebuah universitas, maka persiapannya itu mulai dari semester 1 sampai semester ke-8. Coba ibu bapak bayangkan. Jadi ada sebuah rentang perjalanan yang harus dipersiapkan. Semester 1 bagaimana? Apakah dia tetap stabil? Semester 2, apakah nilainya bisa mencukupi? Semester 3, semester 4, semester 5, sampai semester ke-8. Dia dilihat. Jadi enggak nanti aja, nanti sebentar, nanti udah ujian kelas 3 baru ngebut belajar sungguh-sungguh. Enggak bisa seperti kayak gitu. Bukan, pencapaian itu bukan sesuatu yang instan. Bukan sesuatu yang kebetulan juga enggak. Tetapi ada sebuah yang harus dipersiapkan. Nah, kita sama-sama ibu bapak belajar dari Nuh ya ibu bapak. Bagaimana cerita dari Nuh itu bukan cerita tentang bahtera yang jadi secara tiba-tiba. Tetapi belajar dari bagaimana perjalanan Nuh sampai bahtera itu jadi, ada sebuah persiapan yang Nuh lakukan. Kejadian 7 ayat yang ke-13 ya, kita sama-sama belajar ya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Ibu bapak kalau mungkin kita membaca gitu ya, sepertinya ayat ini itu sederhana, simple gitu ya. Masuklah Nuh beserta dengan anak-anaknya, istri dan menantunya. Sepertinya simple ibu bapak. Tetapi ini bukan sesuatu yang simple. Mereka bisa masuk itu melalui sebuah perjalanan yang tidak simpel, yang tidak sederhana. Nuh harus melewati berbagai tantangan. Sehingga sampai sebuah penggenapan mereka bisa sama-sama masuk. Menikmati bahtera yang sudah dibuat. Nah kadang kita mungkin berpikir gini, enak ya. Baterainya udah jadi masuk gitu, enak gitu. Itu sebuah pencapaian yang tampaknya itu enak gitu ya, terlihat. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang Nuh sedang persiapkan. Kita tidak pernah tahu di balik persiapan dari Nuh. Mungkin Nuh pada waktu itu dia begitu bekerja kerasnya harus menggotong kayu sampai ke puncak gunung. Dia harus berjuang, mempersiapkan semua peralatannya. Belum mempersiapkan juga anak-anaknya. Belum dia harus berjuang dengan tantangan-tantangan dari orang-orang mencemooh. Itu letaknya itu di tempat yang tersembunyi. Kita nggak pernah tahu. Kesesakan Nuh pada waktu itu dia harus, aduh Tuhan, orang-orang menghina. Kita nggak pernah tahu tetesan air mata dari Nuh, perjuangan dari Nuh pada waktu itu. Dia harus terus terhubung, dia harus terus menangkap visi Tuhan. Bagaimana itu di tempat yang tersembunyi, yang tidak pernah orang tahu. Mungkin orang hanya lihat pencapaiannya, wow. Bahteranya udah bagus, udah jadi. Tapi kita tidak pernah tahu persiapan
Jadi persiapan itu letaknya di tempat yang tersembunyi. Orang-orang gak akan tahu kita sedang bergumul apa. Orang-orang gak tahu kita sedang ada kesesakan apa. Itu letaknya itu apa? Di dalam persiapan. Nuh punya persiapan yang kuat sehingga bahtera itu terjadi. Nah, kita sama-sama belajar Ibu Bapak, apa yang membedakan keluarga Nuh selamat dengan orang-orang yang lain binasa. Apa yang membedakannya? Mungkin Nuh sudah berkata, ayo datang sama Tuhan bertobat, nanti bakal ada air bah, Tuhan akan inihin. Mereka dengar pesan, mereka dengar mungkin berita tentang keselamatan itu, tetapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ketika mereka dengar, mereka tidak bersiap-siap. Sehingga akhirnya ketika air bah datang, mereka binasa. Mereka tahu firman Tuhan, mereka tahu, mereka dengar pesan daripada Tuhan. Yang satu dengar tetapi mempersiapkan dan akhirnya selamat. Yang satu dengar tetapi dia tidak mempersiapkan sehingga tidak terjadi apa-apa. Air bah, banjir, mungkin badai itu akan datang. Tetapi hanya orang-orang yang mempersiapkan dirinya yang bisa sampai pada tujuan yang daripada Tuhan. Nah, kita sama-sama mau belajar Ibu Bapak, persiapan-persiapan apa yang kita mau belajar dari Nuh ya. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa persiapkan diri untuk peperangan. Jadi ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, yang harus kita persiapkan, yang harus kita tindak lanjuti ya. Dan kemudian persiapkan diri untuk selalu mengikuti instruksi Tuhan. Jadi ada instruksi yang harus kita ikuti. Kita enggak bisa bermain seenaknya ya. Dan kemarin juga udah disampaikan oleh Saudara Marbun bahwa persiapan diri untuk Tuhan membawa kita kepada tujuannya. Kita harus mempersiapkan diri. Ada tujuan Tuhan, wow, kita harus bersiap. Nah, pagi hari ini saya mau menambahkan kembali persiapan apa yang harus kita lakukan ya. Persiapkan diri benar dan lakukan dengan segenap hati. Ketika kita tahu bahwa ada sebuah pencapaian yang mau kita lakukan, kita harus mempersiapkan diri benar dan kemudian kita harus melakukannya dengan segenap hati. Diambil dari Kejadian 6 ayat yang ke-9 dan Kejadian 6 ayat yang ke-22. Kejadian 6 ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar yang tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul di dalamnya. Ayat yang ke-22-nya coba dikatakan apa? Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya dilakukannya. Nah Ibu Bapak, ada kaitannya sangat erat sekali antara Kejadian 6 ayat 9 dengan Kejadian 6 ayat yang ke-22 di mana Nuh melakukannya tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan ya. Jadi sebelum Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera ya, Tuhan ingin melihat adakah kebenaran yang dibangun dalam kehidupan manusia pada waktu itu. Sebelum Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, maka Tuhan ingin lihat apakah ada kebenaran enggak yang didapati di manusia tersebut. Ternyata didapati. Nuh adalah seorang yang benar. Ketika Tuhan mendapatkan Nuh adalah seorang yang benar, baru perintah untuk melakukan bahtera itu baru terjadi. Ada ayat yang selanjutnya. Kemudian Nuh adalah seorang yang benar yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Berlangsung ke ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-14 coba dikatakan apa? Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Jadi Tuhan tidak semata-mata bangun bahtera itu. Tiba-tiba enggak. Selalu diawali
ingin mendapati sebuah kehidupan yang benar, yang harus dibangun terlebih dahulu. Dan Tuhan mendapatkannya. Karena Tuhan lihat pada waktu itu ya, manusia di zaman pada waktu itu adalah manusia yang cenderung berbuat jahat. Yang kecenderungan hatinya itu selalu ingin melakukan kejahatan. Sedangkan pencapaian penggenapan itu yang Tuhan mau adalah selalu dimulai dengan sebuah kehidupan yang benar. Kalau zaman pada waktu itu dikatakan manusia adalah orang-orang yang jahat, yang kecenderungan hatinya jahat. Kalau jahat itu lawannya apa? Lawannya baik ya. Tetapi Tuhan enggak bilang Nuh adalah orang yang baik. Dikatakan apa? Nuh adalah seorang yang benar. Alkitab tidak mencatat Nuh orang baik. Tetapi dikatakan Nuh adalah seorang yang benar. Nah di sini kita bisa belajar Ibu Bapak. Ada sebuah level yang Tuhan mau kita punya. Sesuatu yang menyelamatkan kehidupan kita itu bukan apa yang terlihat baik. Bukan apa yang terlihat baik menurut dunia. Kelihatannya indah, kelihatannya menarik. Yang Tuhan mau, apakah ada kebenaran atau enggak di sana? Standar kita itu bukan baik lagi. Standar kita itu benar enggak? Karena hanya orang yang benar yang bisa tepat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Hanya orang yang benar yang bisa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ini sebuah yang harus kita pahami Ibu Bapak. Bukan hanya terlihat pokoknya mah indah gitu, pokoknya mah udah bagus gitu. Pokoknya mah udah kelihatannya menarik gitu. Bukan, udah enggak melihat dengan mata jasmani lagi. Tetapi apakah itu benar enggak di mata Tuhan? Tuhan melihat ada kebenaran enggak di dalamnya. Nah, kita sama-sama belajar arti kata tepat di sini. Arti kata tepat di sini adalah artinya itu adalah akribos. Akribos ya dalam bahasa Yunaninya ya. Bahasa Yunaninya itu akribos. Tepat itu artinya sesuai, teliti, gak gegabah. Jadi menunjukkan pada sebuah tindakan yang dilakukan itu dengan sebuah kesungguh-sungguhan. Gak ngasal. Kalau yang namanya orang teliti itu Ibu Bapak, gak asal jadi. Pokoknya mah udahlah, saya mah udah melakukannya. Pokoknya mah saya udah tampil, pokoknya mah saya udah melakukan bagian saya, pokoknya mah saya sudah melayani, pokoknya udah gitu ya, udah cukup sampai di situ. Teliti di sini adalah artinya apa? Ada sebuah kesungguh-sungguhan, ada sebuah keseriusan apa yang kita lakukan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, melakukannya dengan sekuat tenaga kita. Karena itu yang akan menentukan pencapaian itu terjadi. Nah kita baca Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi ini adalah sebuah kesungguh-sungguhan. Enggak ngasal. Lakukan semua apa yang dipercayakan kepada Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada kita, itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Dimanapun, apapun yang dipercayakan kepada kita, apapun tugasnya, apapun tanggung jawabnya, lakukan itu dengan segenap hati kita, dengan sekuat tenaga kita. Dan itu saya percaya kalau orang yang melakukannya dengan segenap hati kita ya, dengan segenap, itu orang bisa merasakan, oh dia yang melakukannya ngasal, atau dia melakukannya dengan berupaya
sekuat tenaga dia, sekuat kemampuan dia. Itu akan terlihat. Dan saya percaya sekali Ibu Bapak, ketika kita tahu bahwa ada sebuah pencapaian yang mau kita raih, kita didapati benar, tidak menyimpang, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, lakukan dengan segenap kekuatan kita, segenap hati kita. Saya percaya di sana Tuhan pasti bekerja. Tuhan melakukan dengan dahsyat di dalam penggenapannya. Karena apa? Untuk sebuah pencapaian itu ada syaratnya Ibu Bapak. Syarat dan ketentuan daripada Tuhan itu enggak ngasal. Untuk sebuah pencapaian, ketentuan syarat-syaratnya itu harus dipenuhi. Enggak bisa semau-maunya. Enggak bisa seenak-enaknya kita. Ada syarat dan ketentuan, bukan di supermarket aja. Tuhan punya syarat ketentuan yang harus cermat, yang harus diikuti Ibu Bapak. Nah, saya mau ceritakan Ibu Bapak sedikit ya pengalaman kalau sampai anak saya bisa bekerja gitu ya di Aussie gitu ya. Itu sebuah perjalanan yang tidak datang itu dengan dadakan gitu, enggak. Tetapi ada sebuah persiapan yang dilakukan dengan cermat, yang dilakukan dengan teliti. Sedikit kita udah ngeceng nih bakal ada peluang kesempatan tersebut. Kita perhatikan setiap syarat-syaratnya, sedikit melenceng itu langsung gugur. Jadi betapa artinya kalau Tuhan ingin kita mendapatkan sebuah pencapaian, maka bagian dari kita adalah kita lakukan dengan segenap hati, dengan cermat, dengan teliti. Gak bisa ngasal. Poin yang pertama itu yang saya mau membagikannya Ibu Bapak. Kemudian tadi poin yang pertama adalah kita harus persiapkan diri kita benar dan lakukan dengan segenap hati. Kemudian poin yang kedua yang harus kita lakukan adalah persiapkan iman dan lakukan tindakan. Ayatnya tetap diambil dari Kejadian 2 ayat yang ke-22. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi ada sebuah persiapan iman ya. Kenapa Nuh mau melakukannya untuk membangun bahtera tersebut? Karena apa? Karena ada iman. Didahului untuk sebuah pencapaian ada iman yang dibangun oleh Nuh pada waktu itu. Nuh bangun imannya. Nuh bangun keterhubungannya dengan Tuhan senantiasa. Jadi iman yang mendahului pencapaian atau penggenapan. Belum terlihat apa yang terjadi. Tetapi sudah ada iman yang dibangun. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7 apa? Dikatakan, belum melihat apa bahtera itu terjadi, tetapi Nuh sudah membangun. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi iman itu harus dibangun Ibu Bapak, harus dipersiapkan. Enggak otomatis tiba-tiba langsung orang tuh kuat di dalam imannya. Enggak otomatis seseorang itu bisa langsung percaya penuh, beriman. Itu harus dibangun hari lepas hari. Waktu demi waktu harus terus konsisten dilakukannya. Di dalam apa? Di dalam ketaatan. Ya, harus dilakukan, gak cukup jadi iman itu hanya sekedar iman mah di hati gitu ya. Udah aja, percaya aja gitu. Gak cukup, iman itu harus dibangun. Dibangun lewat apa Ibu Bapak? Lewat keterhubungan. Kita ada banyak kesempatan kita bisa terhubung baik di tempat ini maupun secara pribadi. Itu kita sedang membangun iman kita. Membangun lewat firman, membangun lewat komsel. Itu kita sedang membangun iman kita. Dan ketika kita membangun iman kita, enggak cukup hanya
kita hanya ya udah percaya aja lah. Semuanya pasti bakal Tuhan genapi. Yang Tuhan mau adalah ketika kita punya iman, yang bagian kita yang harus kita lakukan adalah kita melakukan tindakan. Ya, di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 dikatakan apa? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, Ibu Bapak, kalau kita punya iman, kalau kita percaya, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan yang nyata. Tindakan itu menunjukkan bahwa kita, nih, saya beriman, saya percaya, maka saya melakukannya. Maka saya mengerjakannya. Maka saya mau melakukannya. Jadi ada banyak orang berpikir gini, cukuplah iman kan hanya di hati. Oh enggak, buktikan. Kita melakukan tindakan tersebut dengan apa? Mulai. Kalau misalkan saya ingin sebuah perubahan, sebuah kondisi yang lebih baik, hubungan yang lebih baik, mulai. Yang dilakukan adalah ayo jalin keterhubungan sama anggota keluarga. Mulai bangun satu hubungan yang manis, terjalin gitu ya, sebuah ikatan yang manis satu dengan yang lainnya, saling mengisi. Kemudian tindakan-tindakan tersebut tidak hanya sampai di situ, kita terus bangun sebuah kondisi, sebuah keadaan yang membuat orang itu bisa mau untuk terbuka. Jadi ada tindakan-tindakan. Kemarin kita sama-sama juga udah belajar Ibu Bapak, kita sangat diberkati, kita sangat benar-benar sangat diperlengkapi. Ketika kita tahu ada banyak tantangan-tantangan baik dari luar, dari dalam spiritual. Nah ini bagian kita adalah apa? Kita bukan hanya tinggal diam. Cukup udahlah hanya berdoa saja, nanti semuanya juga bakal beres, semuanya juga bakal pulih. Oh enggak, tidak terjadi secara tiba-tiba seperti itu. Bagian kita adalah kita harus mulai lakukan. Mungkin ada hal-hal yang mengesalkan siapa gitu ya. Mulai kita mau mengampuni, mulai kita mau terima, kita mulai mau menebarkan kasih satu dengan yang lainnya. Nah, bagian dari kita adalah ketika kita tahu yang harus kita lakukan adalah persiapkan iman dan kita mulai mau melakukan tindakan. Nah, 2 poin ini yang bisa saya bagikan untuk Ibu Bapak semuanya, yaitu persiapkan diri untuk benar dan lakukan dengan segenap hati, persiapkan iman dan lakukan tindakan-tindakan yang nyata. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.